Pada dahulu kala, terdapat seorang laki-laki yang terkenal ahli maksiat. Perangainya begitu buruk. Ia juga seorang yang sangat senang meminum khamr, sehingga mabuk-mabukan menjadi makanannya sehari-hari. Suatu saat, ia tiba-tiba tertarik untuk mendatangi majelis ilmu, sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaannya. Ia kemudian pergi mendatangi majelis ilmu yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Bishri. Ketika laki-laki itu datang ke sana, Syekh tersebut sedang membaca sebuah ayat dari Al-Quran. Ayat tersebut adalah surat Al-Hadid ayat 16. Semua jamaah begitu khusyuk mendengarkannya, termasuk laki-laki itu. Ayat tersebut berbunyi, "Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka." Syekh tersebut kemudian melanjutkannya dengan mengemukakan tafsir ayat tersebut. Banyak jamaah yang tersentuh hatinya hingga menangis. Berada dalam keadaan yang begitu khusyuk, laki-laki yang sebelumnya ahli maksiat itu berdiri. Ia bertanya pada Syekh tersebut di hadapan para jamaah lain, "Wahai Syekh, apakah Allah akan menerima taubat dari seorang yang begitu jahat seperti aku?" Syekh Hasan Al-Bishri kemudian berkata, "Iya, Allah akan menerima engkau dan taubatmu dari perbuatan jahat serta keburukan yang pernah kau lakukan." Laki-laki itu tak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Ia mengira bahwa ia tak cukup layak mendapat ampunannya. Wajahnya pucat pasi, giginya bergetar hebat. Ia lalu berteriak begitu keras, kemudian tak sadarkan diri. Saat ia mulai membuka matanya, Syekh Hasan kemudian mendekatkan ucapannya ke pria itu. Syekh Hasan mengucapkan syair untuk laki-laki tersebut dengan sangat tenang. Syair tersebut adalah, "Wahai pemuda yang berbuat maksiat, demi Allah yang memiliki arai, apakah engkau tahu balasan bagi orang-orang yang bermaksiat? Bagi mereka, balasannya hanyalah neraka si'ir. Di dalamnya hanya terdapat suara api." Suara tersebut begitu kencang ketika ubun-ubun terpegang. Jika engkau mau menerima semua neraka itu, maka silahkan berbuat maksiat. Namun jika tidak, jauhilah kemaksiatan yang engkau lakukan. Semua kesalahan yang kau lakukan memiliki arti bahwa kau hanya sedang menggadaikan dirimu sendiri di neraka. Maka bekerja keraslah untuk bisa melepaskan diri dari semua candu tersebut. Mendengar hal itu, ia berteriak lagi. Justru kali ini, teriakannya lebih kencang dari yang pertama. Ia kemudian kembali tak sadarkan diri. Saat ia sadar, ia kemudian bertanya pada Syekh, "Wahai Syekh, sekali lagi, apakah betul jika Tuhan yang Maha Penyayang mau menerima taubatnya orang yang hina sepertiku?" Syekh berkata, "Tiada zat yang menerima taubat orang yang menyimpang kecuali hanya Allah SWT." Sejak saat itu, laki-laki itu berdoa dan membuat 3 permohonan. Salah satunya adalah menjadi penghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Ia kemudian benar-benar berhijrah menuju ke tempat yang lebih baik, hingga akhirnya banyak orang yang mengenalnya karena kepandaiannya. Banyak pula orang yang masuk Islam tersebab bacaan Qurannya. Laki-laki tersebut merupakan seorang tokoh sejarah di dunia Islam. Ia adalah Utbah Al-Ghulam. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.